Alhamdulillah, bulan ini telah memasuki bulan Rajab. Awal bulan Rajab, yang mana kita dituntun untuk semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menyampaikan hikmat ilmiah sebagai tugas di malam hari ini, hikmat ilmiah disampaikan minimal untuk si penceramah itu sendiri. Karena mulutnya mengucapkan, yang paling dekat adalah telinga penceramah tersebut, maka yang paling penting untuk mendengarkan adalah diri penceramah itu sendiri. Wajib, udah tidak ada waktu lagi kita untuk tidak bersyukur. Wajib kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, yaitu nikmat yang agung, yaitu nikmat talqin zikir. Karena kita sedang dalam jalan menempuh jalan kesucian jiwa, jalan tol, jalan khusus, rute khusus, kendaraan khusus, dan orang-orang khusus. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsrim ibadil mu'minin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, 15 menit ke depan saya akan menyampaikan apa yang telah diulaskan Syekh Mursyid kepada kita sebagai murid daripada Syekh Mursyid. Selamat kepada Madrasah Raudhah Merah Putih Al-Wahyu. Raudhah Merah Putih Al-Wahyu yang telah memulai manaqib online ini. Semoga istiqomah dan terus baik, semakin baik dan semakin baik sampai akhir nanti. Istiqomah untuk selalu menjadi wasilah kecintaan daripada Syekh Mursyid. Wasilah diselenggarakannya manaqib. Alhamdulillah 22 titik manaqib di seluruh wilayah, di berbagai negara, dimulai dari negara Inggris. Dari Inggris berinisiatif untuk memulai manaqib online yang ditujukan agar memudahkan siapapun bisa istiqomah, mengamalkan, mengamankan dan melestarikan manaqib. Alhamdulillah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ini pun bentuk karomah. Manaqib yang tempo dulu di saat kita bermursyid bersama Syekh Ahmad Sahiful Wafat Tajul Arifin. Dulu kita sudah cukup puas di saat kita bisa menjalankan, mengamalkan, mengikuti manaqib 1 bulan 1 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsrim ibadil mu'minin. Setelah kita berada di masa kemursyidhan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul, kita semakin tahu amalan-amalan Syekh Mursyid Abah Anom itu seperti apa. Semakin istiqomah,
semakin banyak kuantitinya, semakin sering kita amalkan, dan kita merasakan apa yang kita lakukan, kita amalkan, itu jauh lebih banyak daripada masa-masa sebelumnya. Karena kita dibimbing oleh Syekh Mursyid yang terus menuntun kita untuk bisa istiqomah, mengamalkan dan mengamankan, juga melestarikan amalan daripada Syekh Mursyid. Syekh Mursyid mengamalkan amalan yang dituntunkan oleh Syekh Mursyid sebelumnya, yaitu Syekh Ahmad Syaiful Wafat Tajul Arifin. Syekh Mursyid sebelumnya, Syekh Ahmad Syaiful Wafat Tajul Arifin atau Abah Anom pun mengikuti tuntunan yang dituntunkan oleh Syekh Mursyid, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, dan seterusnya. Sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, sampai tabi'in, sahabat, dan sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, bulan Rajab terdiri dari 3 huruf. Huruf Ro, Ja, dan Ba. Huruf yang pertama adalah Ro. Yang dimaksudkan di sini adalah Ridwan atau keridoan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yubassiruhum rabbuhum birahmatim minhu waridwani wa jannatil lahum fiha na'im muqim. Tuhan mereka mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat kepadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 109. Yang artinya, maka apakah orang-orang yang mendirikan masjid di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunan di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Yang dimaksud keridhaan di sini adalah keridhaan itu merupakan bagian dari kepasrahan, yaitu pasrahnya hati terhadap ketentuan Allah. Apapun ketentuan Allah tersebut. Syekh Mursyid menyampaikan firman Allah dalam hadis qudsi, man lam yarda biqada'i walam yashkur ni'amai walam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti samai wallat lub robba siwa'i. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku dan tidak bersyukur atas nikmatku, kata Allah, juga tidak bersabar atas cobaanku, maka hendaklah ia keluar dari bawah langitku dan carilah Tuhan selain aku. Allah menegaskan
Barang siapa yang tidak ridho dengan semua ketentuan-ketentuan Allah, maka carilah tempat yang lain. Keluarlah dari bumi Allah dan disuruh untuk mencari Tuhan yang lain. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, disinilah keridhaan Allah di akhirat tidak dapat diperoleh kecuali saat di dunia ini. Yaitu pada saat hidup sebelum mati. Sebelum mati kita telah mendapatkan talqin dzikir. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentalkin sahabat-sahabat beliau pada masa hidup mereka. Dalam surat Al-Fat ayat 18-19 menyebutkan bahwa Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Yang dimaksud di bawah pohon di sini diartikan adalah di bawah pohon tauhid. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi mereka balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat serta harta rampasan perang yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memberikan keridhoannya terhadap orang-orang yang telah berjanji di bawah pohon. Yaitu apa? Di bawah kalimat la ilaha illallah. Yaitu orang-orang yang ikut berjanji setia dalam Baitur Ridwan. Jumlah mereka adalah 1.500 orang. Yang mereka berjanji setia terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperoleh kemenangan dan akan selalu membela Rasulullah hingga titik darah terakhir. Setelah pembayatan itu atau talqin itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antumul yauma khairu ahlil ardi. Kalian semua hari ini lebih baik daripada seluruh penduduk di bumi. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sehingga ditegaskan di sini bahwa kita tidak mungkin akan mendapatkan keridhaan Allah kalau kita tidak mendapatkan talqin dzikir. Karena keridhaan Allah tidak akan didapatkan nanti, tapi harus didapatkan di dunia ini. Yaitu dengan cara wasilah mendapatkan talqin dzikir. Sehingga majelis seperti ini adalah majelis-majelis orang-orang yang telah mendapatkan ridha Allah. Majelis yang telah Allah ridhoi. Majelis manakib seperti ini adalah majelis yang telah Allah ridhoi. Karena majelis ini adalah majelis orang-orang yang telah mendapatkan talqin dzikir. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsiri ibadil mu'minin.
Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Ali bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku jalan terdekat kepada Allah yang termudah bagi hamba-hambanya untuk mengamalkannya, dan yang paling utama menurut Allah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau harus mendawamkan zikir kepada Allah." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah." Zikir yang paling utama yang aku baca dan dibaca oleh Nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi berada dalam satu timbangan, dan la ilaha illallah berada dalam timbangan lain, niscaya timbangan yang terakhir mengalahkan timbangan yang pertama. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, inilah betapa agungnya, betapa mulianya, betapa besarnya, betapa utamanya kalimat la ilaha illallah yang akan menjadikan munculnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia bahwa kita telah mendapatkan talqin dzikir yang bisa menjadikan kita mudawamah, istiqomah mengamalkan la ilaha illallah di bawah bimbingan guru mursyid yang kamil mukamil. Mari kita manfaatkan kesempatan yang mulia ini di majelis yang telah Allah ridhoi ini, agar manakib seperti ini bisa ditebarkan kepada siapa saja yang banyak ikhwan-ikhwan yang masih membutuhkan bimbingan, tuntunan, pendampingan dalam menjalankan amaliyah kecintaan daripada Syekh Mursyid. Ini salah satu bentuk karomah daripada Syekh Mursyid. Kita jauh di mana, kita berada di tempat yang berbeda-beda, ratusan kilometer bahkan ribuan kilometer, tapi bisa bersatu, berkumpul dalam satu majelis, majelis manakib, majelis yang dicintai oleh Syekh Mursyid kita. Dan kita yakini dimanapun manakib itu diadakan, mesti Syekh Mursyid itu hadir bersamanya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadil mu'minin. Semoga apa yang saya sampaikan menjadikan manfaat. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qawi Syaiful Maslul radhiyallahu anhu qaddas wa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.